goes till I get up. Time is barely on our side. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul walaupun di Zoom, tapi kita mudah-mudahan diberikan kesehatan. Salawat serta salam semoga terus terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan materi, saya minta Bu Irma untuk membaca doa terlebih dahulu. Bu Irma, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di gedung ini untuk mengawali acara hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Doa dan mudah-mudahan untuk doa tidak ada hentinya ya, tidak ada kata selesai dalam berdoa. Selalu berdoa dimanapun dan kapanpun. Semoga kita selalu dilindungi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih Bu Irma telah membuka acara ini dengan doa. Bapak Ibu, sebelum ke materi, kita supaya masih mempertahankan semangat walaupun sudah agak pusing kelihatannya ya. Bapak Ibu bisa dilihat di layar masing-masing. Boleh dinyalakan mic-nya. Oke, di sini kita akan ice breaking dulu. Di sini mana kita ada paradigma dan juga persepsi. Jadi ada dua pilihan, paradigma apa persepsi. Oke, kita lanjut ke gambar yang pertama. Berapa jumlah titik hitam yang ada di gambar ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Berapa? Ayo. Berapa? 48. Mantul. Terus perhatikan titik hitam, kemudian apa yang terjadi dengan warna abu di sekelilingnya. Kemudian ini gambar bebek atau kelinci. Siapa yang nebak? Kelinci. Kelinci. Bebek. Tuh kan, beda-beda persepsi ya, jadi paradigma persepsi. Kemudian kepala kuda atau otak? Dua-duanya ada. Atau bisa, dan bisa. Oke. Ya, mungkin kita bisa membedakan ya. Oke, Bapak Ibu, ice breaking-nya di sekilas saja supaya kita tidak kehilangan konsentrasi walaupun di sore hari seperti ini dan di rumah masing-masing ya. Langsung saja kepada materi Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa dilihat. Baik, sudah ada layarnya. Oke. Di sini saya akan menyampaikan tentang asesmen diagnostik, di mana sumber materi ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelum kita ke asesmen diagnostik yang kemarin,
kita mungkin sudah pernah mendengar. Kita mungkin perlu mengulang kembali dan mengingat kembali ya. Apa itu asesmen diagnostik? Itu adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan, dan peserta didik sehingga pembelajaran dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Demikian mungkin kita sebagai guru mata pelajaran yang ada di kelas sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian agenda kali ini, agenda sesinya yang pertama kita akan mengetahui bagaimana tujuan asesmen diagnostik. Kemudian ada asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Sekarang kita ke tujuan asesmen diagnostik dulu. Apa tujuannya? Mungkin secara umum sesuai namanya bertujuan untuk diagnosis maksud saya kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan masing-masing adalah sebagai berikut. Ini tujuannya Bapak Ibu bisa dibaca di layar masing-masing. Untuk asesmen non-kognitif, salah satunya kita harus mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial siswa. Kemudian yang kognitifnya kita mungkin bisa mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kemudian agenda selanjutnya yaitu apa itu asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen ini di awal pembelajaran biasanya dilakukan untuk menggali hal berikut yang tadi. Jadi lebih ke psikologi siswa Bapak dan Ibu. Yang pertama tadi kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Kemudian aktivitas siswa, bagaimana belajar di rumah. Mungkin kita sudah hampir 3 semester belajar di rumah Bapak dan Ibu. Mungkin kita awalnya bagaimana cara mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah. Nah, adanya materi asesmen diagnostik kognitif ini kita mungkin bisa belajar nanti merancang bagaimana aktivitas siswa selama belajar di rumah. Dan mungkin selain itu kita harus mengetahui kondisi keluarga dan pergaulan siswa di rumah. Dan terakhir, gaya belajar, karakteristik atau karakter, serta minat siswa. Tahapannya ada 3, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Ini contoh kegiatan persiapannya Bapak dan Ibu. Jadi kita harus menyiapkan alat bantu untuk mewakili emosi. Sebelumnya di video sebelumnya Bapak Hilman Syah Mulandar mungkin ya kita dikenalkan oleh aplikasi Jamboard. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui atau gambar-gambar yang mewakili perasaan siswa. Kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa, misalnya apa saja sih kegiatan kalian di rumah, kemudian hal apa saja sih yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah. Mungkin siswa kita ada yang bosan, mungkin ada yang senang, mungkin nanti perasaannya berbeda-beda. Dan terakhir ini contohnya pertanyaan untuk siswa kita, apa harapanmu ketika belajar mungkin daring seperti ini sudah hampir 3 semester. Kemudian contoh kegiatan pelaksananya. Jadi kita meminta siswa mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Misalnya lewat bercerita, menulis, dan juga menggambar. Itu mungkin salah satu yang mewakili bagaimana kita mengetahui perasaan siswa selama belajar daring atau dalam jaringan. Kemudian ini contoh strategi tanya jawab. Misalnya saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan Bapak dan Ibu. Kemudian saat siswa balik bertanya, langsung dijawab pertanyaan siswa. Jadi kita jangan ketika siswa bertanya, mungkin kita sebagai pendidik harus menjawab langsung. Jadi istilahnya mereka bertanya kemudian ada jawaban. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, coba mengarahkan kembali kepada pertanyaannya. Mungkin ini menggali emosi siswa. Kemudian ini contoh tindak lanjutnya. Yang pertama, mengidentifikasi siswa dengan ekspresi, emosi,
emosi negatif dan ada berdiskusi empat mata. Ketika siswa kita mempunyai ekspresi emosi negatif, mungkin kita harus untuk berdiskusi. Nah, ini kenapa? Kamu ada masalah apa selama belajar daring dan sebagainya. Kemudian setelah menentukan tindak lanjut dan komunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ketika emosi negatif itu mungkin selama belajar di rumah emosinya up, misalnya down, turun misalnya dalam hal semangat belajar, mungkin kita harus komunikasikan dengan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen ini pada awal saat pembelajaran. Kemudian agenda selanjutnya ini ada asesmen diagnostik kognitif Bapak dan Ibu. Kemudian ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Nah, di sini mungkin harus secara rutin dan berkala, dan ini berupa asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Pelaksanaannya sama seperti yang non kognitif, yaitu persiapan pelaksanaan dan diagnosis dan tindak lanjut. Jadi di sini penting kenapa guru melakukan asesmen ini, bukan hanya untuk mengejar target kurikulum, tetapi kita harus bagaimana kondisi siswa kita di kelas. Kemudian ini contoh persiapan dan pelaksanaannya. Mungkin Bapak Ibu nanti kita akan latihan bagaimana cara merancang asesmen. Di sini berikan asesmen untuk siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Jadi kita harus merancang dua-duanya Bapak dan Ibu, karena kondisinya tahun-tahun ini masih belajar di rumah, mungkin kita lebih merancang ke belajar di rumah. Kemudian ini contoh tindak lanjutnya. Jadi yang pertama misalnya melakukan pengolahan hasil asesmen, kemudian kita kategorikan paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Dan di sini hitung rata-rata kelas Bapak dan Ibu, misalnya kelas 10 jurusan apa, ini siswanya paham utuh, apakah paham sebagian, apakah tidak paham, mungkin karakter kelas berbeda-beda biasanya. Kemudian bisa dibagikan kelompok supaya mereka berdiskusi mungkin ya. Kemudian bisa bernalar kritis seperti kurikulum belajar merdeka, bahwa kita harus menerapkan profil belajar Pancasila, maka kita harus menerapkan semua. Kemudian yang ketiga, lakukan penilaian belajar topik yang sudah diajarkan sebelum topik pembelajaran yang baru untuk menyesuaikan rata-rata kemampuan siswa. Jadi setelah kita sebelumnya memberikan bab ini tentang materi ini, mungkin kita harus mengulangi apakah ada siswa yang masih belum paham, apakah ada yang paham utuh, kemudian ada yang tidak paham sama sekali. Mungkin kita harus sesuai dengan kondisi siswa atau kondisi karakter kelas. Kemudian ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif, mungkin dalam bentuk strategi variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Di sini pentingnya guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Jadi kembali kepada karakter kelas pada itu. Mungkin terima kasih untuk penyampaian materi. Setelah selesai, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Sebelum penutupan, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Bapak Apip, saya close. Silakan.
berpikir saya ya. Baik. Untuk pertanyaan Bapak Apip tadi, bagaimana cara menyusun asesmen ini? Yang pertama, bagaimana sih cara menyusun instrumen asesmen? Yang pertama, kita harus menentukan topik atau materi yang perlu dipahami peserta didik sesuai jenjangnya. Mungkin kalau di sini sesuai fase ya Bapak dan Ibu. Karena kita ada di fase E itu kelas 10 dan fase F itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan keterampilan siswa. Jadi kita harus mengetahui bagaimana pengetahuan siswa tersebut dan bagaimana keterampilan siswa tersebut. Kemudian setelah itu memastikan setiap apa yang kita berikan kepada siswa berbentuk soal atau berbentuk esai dan sebagainya atau kuis biasanya di akhir pelajaran itu mungkin sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Jadi misalnya tidak bisa kita memaksakan murid yang tidak paham itu untuk paham langsung apa yang kita sampaikan. Mungkin kita harus sesuai tadi ada pasangan, ada pelaksanaan dan juga tindakan. Mungkin itu Pak Arif. Ya, walaupun suaranya agak kecil tapi saya terdengar ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Mungkin nanti bisa menggali di pelatihan-pelatihan dan mungkin aplikasian kita pada saat nanti di lapangan. Baik Bapak dan Ibu, karena mungkin materi ini sudah selesai. Tadi Bu Irma sudah membacakan doa pembuka, mungkin saya langsung istilahnya memandu untuk doa tutup. Kita bersama-sama tutup acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya mungkin karena kita sudah melewati beberapa hari untuk pelatihan itu supaya sekolah kita menjadi sekolah program unggulan yang memang nanti di daerah bisa diperhitungkan sekolahnya. Amin ya Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap semangat. Saya minta tepuk tangan sekeras-keras mungkin. Semoga kita sehat Bapak dan Ibu. Jangan lupa protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.